Lita McClinton ingin merayakan hidup baru setelah perceraiannya usai nantinya. Tetapi yang datang bukanlah kabar bahagia, melainkan peluru yang mematikan. Lita McClinton lahir pada tanggal 7 Januari 1952 di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Dia adalah anak tertua dari 3 bersaudara dalam keluarga McClinton, dan dia dilahirkan dalam keluarga yang sangat kaya raya. Orang tuanya, Joanne dan Emory, adalah pasangan yang sangat terkemuka di Atlanta. Keluarga mereka dianggap sebagai salah satu keluarga Afrika Amerika paling terkemuka di kotanya, di mana orang tuanya berperan penting dalam politik dan mempengaruhi orang-orang tertentu untuk peran tertentu. Ayahnya bekerja di kantor transportasi Amerika untuk urusan hak sipil, sedangkan ibunya menjadi anggota DPR Georgia selama lebih dari 1 dekade. Mereka tinggal di lingkungan yang sangat nyaman di mana Lita dan saudara-saudaranya mendapatkan semua yang mereka inginkan. Lita tumbuh dengan mengikuti pesta-pesta yang elegan dan mewah, menghadiri acara-acara sosial yang terkenal, dan dia bergaul dengan orang-orang yang terbaik dari yang terbaik. Lita digambarkan sebagai sosok yang ceria, modis, dan cerdas oleh teman-temannya. Dia memiliki kepribadian yang hangat dan berpikiran maju yang membentuk Lita sebagai sosok yang disegani dan menonjol di komunitasnya. Di sekolah, Lita dikenal sebagai murid yang pintar dan dia bercita-cita untuk bisa bekerja di bidang fashion. Lita jatuh cinta dengan seluruh ide industri retail dan dia berharap suatu hari nanti memiliki tokonya sendiri. Tetapi kemudian semuanya berubah di tahun 1975 ketika dia bertemu dengan seorang pria yang sangat kaya bernama James Sullivan. James adalah seorang pria kulit putih yang usianya sekitar 10 tahun lebih tua daripada Lita. Dan dia mewarisi bisnis dari pamannya dan kemudian menjual bisnis itu dengan nilai sekitar 5 juta dolar Amerika. James tertarik dengan kecantikan, keanggunan, dan status sosial dari Lita. Dan dia sangat agresif mendekatinya dengan memberikan gaya hidup yang mewah, hadiah, dan perhatian yang konsisten. Meskipun adanya perbedaan usia, latar belakang ras, dan budaya yang cukup signifikan, mereka tetap menjalin hubungan yang serius. Orang tua Lita awalnya merasa ragu, terutama karena sikap James yang dominan dan suka mengontrol. Namun mereka tetap memberikan restu. Pada tanggal 29 Desember 1976, Lita dan James menikah dalam sebuah pernikahan yang privat. Pernikahan ini menjadi simbol lintas ras dan status sosial, tetapi juga mengandung banyak tekanan dari awal, terutama karena sikap posesif dan manipulatif dari James. Banyak teman dan keluarga Lita yang menyebut bahwa Lita tidak hanya jatuh cinta, tetapi juga seperti terhipnotis oleh pesona dan kekayaan James. Pasangan ini kemudian pindah ke Palm Beach, Florida dan membeli sebuah rumah yang indah di sana. Yang menjadi masalah di tahun 80-an, konsep pernikahan antar ras masih belum terlalu bisa diterima. Dan bagi James, hal itu menjadi halangan buat karirnya di mana dia tidak bisa lebih maju lagi atau dia tidak dapat bergaul dengan orang-orang yang penting. Dan dia menyalahkan semuanya itu pada Lita. Orang tua Lita juga semakin tidak menyukai James dan dia terbukti bukanlah seorang pria yang jujur. Dia rupanya telah berbohong kepada Lita tentang pernikahan sebelumnya dan anak-anak yang dia miliki. Dan begitu Lita mengetahui tentang hal-hal itu, dia tidak bisa mempercayai suaminya lagi. James juga mulai posesif, suka mengontrol dan manipulatif. Dia mengatur keuangan, kehidupan sosial, dan bahkan
membatasi gerakan dari Lita. Dan yang paling parah dari semua itu, dia ketahuan berselingkuh dengan beberapa orang wanita. Muncul keretakan yang signifikan dalam pernikahan mereka dan kemudian akhirnya menyebabkan Lita mengajukan gugatan cerai di tahun 1985. Dan dia kemudian pindah kembali ke rumah ibunya di Atlanta. Perceraian itu berjalan dengan sengit. Sebenarnya ada perjanjian pranikah bahwa jika terjadi perceraian, Lita akan mendapatkan pembayaran tunjangan bulanan sebesar $2.500 Amerika selama 3 tahun. Namun, Lita berjuang untuk bisa dapat lebih banyak lagi dan dia menuntut kira-kira setengah dari apa yang dimiliki oleh James. Namun, James menolak memberikannya. Dia diketahui memang memiliki kekayaan besar dari bisnis real estate dan investasi. Tetapi berusaha menyembunyikan asetnya itu dari pengadilan. Namun pengacara Lita berhasil menemukan beberapa rekayasa finansial dari James, termasuk pengalihan dana dan manipulasi pajak. James menyadari bahwa jika perceraian ini diselesaikan di pengadilan, dia dipaksa membayar jutaan dolar pada Lita. Dan dia juga merasa dipermalukan telah digugat cerai karena bertentangan dengan citranya sebagai pria yang berkuasa. Penyelesaian perceraian ditetapkan pada tanggal 16 Januari 1987. Hari itu, Lita seharusnya pergi ke pengadilan untuk menandatangani dokumen akhir dari perceraian. Di pagi hari, Lita sedang bersiap-siap untuk pergi ke pengadilan. Dia masih mengenakan jubah mandinya ketika bel pintu rumah berbunyi. Ketika dia membuka pintu, ada seorang pria yang berdiri di sana. Seorang pengantar barang dan dia memegang sekotak mawar di tangannya. Dan pria itu berkata bahwa mawar ini adalah kiriman untuk Lita. Pria itu lalu bertanya padanya apakah benar dia bernama Lita dan Lita menjawab iya. Pria itu kemudian melemparkan kotak mawar itu, mengangkat pistol dan menembaknya. Peluru itu langsung menembus kepala Lita, dia terjatuh ke atas lantai dan meninggal seketika. Tidak ada barang yang dicuri, tidak ada tanda kekerasan lain, dan polisi menyimpulkan kalau ini pembunuhan yang jelas sangat terencana dan tertarget. Pelaku yang melarikan diri dari TKP disaksikan oleh para tetangga. Seorang saksi menyatakan bahwa tidak hanya ada satu orang pelaku, setidaknya ada 2 pria lainnya yang terlibat yang menunggu di dalam mobil yang dimasuki oleh penembak. Para saksi ini kemudian memberikan deskripsi tentang ketiga pria itu. Mereka membuat gambar-gambar komposit dan menyebarkannya di media. Ketika deskripsi dari ketiga pria ini muncul di berita, sebuah toko bunga memberitahu polisi kalau di hari itu dia ada menjual bunga pada pria-pria yang terlihat gugup. Kemudian saksi lainnya menelpon polisi untuk mengatakan bahwa mereka melihat ketiga pria itu menginap di sebuah motel di daerah itu. Dan ketika dilakukan pemeriksaan di motel yang mereka tinggali, polisi menemukan bahwa dari kamar motel itu pelaku membuat panggilan telepon kepada James. Polisi lalu menghubungi James dan menanyakan apakah dia tahu kalau istrinya telah jadi korban pembunuhan dan pelakunya pernah menghubunginya. James menjawab kalau dia tidak ada hubungannya dengan pembunuhan Lita. Dia menyatakan kalau saat itu terjadi dia masih berada jauh di Florida. Polisi mencurigai James, ditambah dia juga tidak hadir dalam pemakaman Lita. Polisi mendapat surat perintah untuk menyadap teleponnya. Informasi yang tidak dirilis polisi ke publik saat itu adalah fakta bahwa Lita ditembak setidaknya 2 kali, namun salah satunya meleset. Dan pistol yang digunakan adalah pistol 9 mm. Dan ketika mereka melakukan penyadapan ini, diketahui James sedang berbicara dengan seseorang menyebutkan pistol 9 mm dan penembakan yang dilakukan lebih dari sekali.
Dia memang tidak secara eksplisit mengatakan kalau dia adalah orang yang melakukan atau dia menyewa seseorang untuk melakukan pembunuhan itu. Polisi masih belum dapat melacak siapakah pelaku pembunuhan atau ketiga pria yang dilihat oleh para saksi. Dan mereka juga hanya memiliki bukti tidak langsung yang sangat lemah terhadap James. Dan penyelidikan saat itu benar-benar terhenti. Hanya 8 bulan setelah kematian Lita, James menikahi seorang wanita bernama Suki. Mereka sebenarnya telah berhubungan saat James dan Lita masih dalam proses perceraian. Diketahui saat itu, James sering bermalam di rumah Suki. Di kalangan sosial Palm Beach, pasangan ini tampil sebagai pasangan yang ambisius dan dinamis. Namun, pada bulan Maret 1990, James terlibat kecelakaan yang mengakibatkan SIM-nya dibekukan. Dia kemudian menuduh istrinya yang menyetir mobilnya saat kecelakaan itu terjadi. Namun polisi tahu kalau saat itu Suki tidak berada di dalam mobil. Dan akibat dari kebohongan itu, James dihukum tahanan rumah dan Suki mendapat hukuman percobaan. Pada November 1990, Suki mengajukan gugatan cerai. Di pengadilan dia secara dramatis menyatakan bahwa James pernah mengaku padanya kalau dia yang memerintahkan pembunuhan Lita. Bahkan saat itu dia menceritakan detail tentang perencanaannya. James segera ditangkap dan dia memiliki tuduhan melanggar undang-undang antar negara bagian dengan mengatur pembunuhan istrinya melalui telepon. Kesaksian dari Suki menjadi salah satu bukti utama dan saksi kunci dalam persidangan federal. Dia mengungkapkan pengakuan dari James yang mendukung tuduhan bahwa James menyewa pembunuh bayaran. Namun, sayangnya hakim menolak kasus ini sehingga kasus ini dibatalkan karena bukti dianggap belum cukup. Orang tua Lita sangat percaya bahwa James memang mengatur pembunuhan putri mereka, sehingga mereka mengajukan gugatan kematian yang salah terhadapnya. Pada bulan Februari 1994, mereka memenangkan gugatan itu dan diberi ganti rugi sebesar beberapa juta dolar. Namun, pengadilan banding kemudian membatalkan putusan itu karena adanya masalah batas waktu. Pada tahun 1998, kasus ini ditayangkan di America's Most Wanted. Kemudian seorang wanita di Texas menelpon ke polisi mengatakan bahwa dia mengenali pria yang bernama James Sullivan. Dia melihatnya membayar uang sebesar $25.000 Amerika kepada pacarnya yang bernama Philip Harwood. Polisi lalu berbicara dengan Philip dan dia mengatakan kalau dia memang mengenal James. Dan dia pernah membantu James memindahkan perabotan ke rumahnya di Florida. Namun setelah polisi membawanya untuk interogasi yang lebih mendalam, Philip mengaku kalau dia adalah orang yang menarik pelatuk pada Lita. Dia adalah orang yang disewa James untuk pergi ke rumahnya dan menarik pelatuk itu. Philip langsung ditangkap dan didakwa terlibat dalam pembunuhan Lita. Sedangkan 2 orang temannya tidak pernah diidentifikasi atau dituntut. Polisi gagal menemukan siapa mereka dan tidak ada dakwaan yang diajukan terhadap mereka. Pada bulan Mei 1998, surat perintah dikeluarkan untuk penangkapan James. Saat itu James telah menghilang, dia melarikan diri dari Amerika Serikat. Dan dia masuk dalam daftar buronan FBI dan FBI menawarkan hadiah $100.000 Amerika bagi siapapun yang bisa memberikan informasi tentang keberadaannya. Polisi mendapat beberapa informasi tentang keberadaannya. Diketahui kalau James sempat berada di Costa Rica, Panama, dan Venezuela. Dan pada akhirnya di tahun 2002, berdasarkan beberapa informasi, polisi dapat melacak keberadaan James di Bangkok, Thailand, di mana dia menggunakan identitas palsu dan tinggal di sebuah apartemen mewah di sana. Dan polisi Thailand segera menangkapnya.
Pada tahun 2004, dia secara resmi didakwa dengan penyerangan yang diperburuk dan konspirasi pembunuhan untuk melakukan pembunuhan. Setelah penangkapan, dia ditahan di Thailand sambil menunggu proses ekstradisi yang cukup panjang. Dan pada tahun 2005, setelah negosiasi hukum dan diplomatik, pemerintah Thailand akhirnya menyetujui ekstradisi. James pun dipulangkan ke Atlanta. Philip diadili atas pembunuhan yang dia lakukan, dan dia akan menghadapi kemungkinan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Dia kemudian memutuskan untuk bekerja sama dengan polisi. Dia membuat kesepakatan akan bersaksi melawan James di pengadilan untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Dan dia akhirnya mengaku bersalah telah menembak dan membunuh Lita. Pada akhirnya, dia hanya dijatuhi hukuman 20 tahun di penjara. Persidangan James dimulai pada Februari 2006, 19 tahun setelah pembunuhan Lita. Jaksa menyatakan James telah menyewa Philip sebagai pembunuh bayaran untuk mencegah Lita mendapatkan aset dari perceraian mereka. Namun, James bersikeras kalau saat itu dia masih berada di Florida ketika pembunuhan itu terjadi, dan menyatakan kalau polisi tidak memiliki bukti bahwa dirinya terlibat. Tetapi jaksa memiliki beberapa bukti yang bisa memberatkannya. Ada kesaksian dari mantan pacar Philip yang menyatakan James telah membayar Philip untuk membunuh Lita. Juga diketahui ada beberapa panggilan telepon dari telepon umum kepada James yang berjarak 40 meter dari TKP sekitar 40 menit setelah kejadian. Mereka juga mempunyai saksi kunci yaitu Suki tentang pengakuan dari James padanya bahwa dia yang mengatur pembunuhan itu. Juga ada kesaksian dari pelaku sendiri yang mengatakan kalau dia melakukannya karena telah disewa oleh James. Pembela menyoroti inkonsistensi dalam kesaksian Philip dan mantan pacarnya, menyebut kesaksian mereka tidak dapat diandalkan. James sendiri tidak maju bersaksi dan pembela menekankan bahwa tidak ditemukan adanya bukti fisik secara langsung yang mengaitkan James dengan pembunuhan. Pada akhirnya di tanggal 10 Maret 2006, juri memutuskan James bersalah telah mengatur pembunuhan istrinya dan berbagai tuduhan lainnya dalam waktu 5 jam. Dan pada tanggal 14 Maret 2006, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Ditambah hukuman puluhan tahun untuk tuduhan lainnya. James mengajukan banding tentang putusan itu, menyoroti masalah pemilihan juri dan dakwaan pembunuhan sukarela. Namun, Pengadilan Agung Georgia menegaskan vonis tersebut pada bulan September 2008. Philip menjalani hanya sebagian waktu dari hukumannya dan dia dibebaskan pada tahun 2018. Sedangkan James sampai saat ini masih di penjara. Keluarga Lita, khususnya orang tuanya, bereaksi sangat emosional atas putusan hukuman James. Ibunya sambil menangis mengatakan dengan penuh ketegasan bahwa dia telah menantikan hari ini datang selama bertahun-tahun. Dan dia mengaku lega dan bisa merasa tenang perjuangan panjang mereka mencari keadilan akhirnya berhasil. Dia menyatakan kalau keluarga mereka tidak akan pernah melupakan Lita, tetapi setidaknya bisa melanjutkan hidup dengan lega setelah vonis dijatuhkan. Well, sampai di sini dulu kisahnya. Tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!